Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan khusus membahas tentang resistor. Apa yang dimaksud dengan resistor? Apa saja jenis-jenis dari resistor dan apa fungsi dari resistor tersebut? Tentunya dengan cara yang lebih mudah. Enjoy terus, karena enjoy akan membuat semuanya akan lebih mudah. Temukan cara mudah belajar elektronika di channel ini. Untuk yang belum subscribe, silakan subscribe dulu untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Di video pendahuluan mengenal komponen dasar elektronika dan fungsinya, sudah saya jelaskan tentang resistor dan fungsinya secara singkat. Semoga kalian masih ingat ya. Untuk kalian yang baru menemukan video ini, silakan cek linknya di pojok sini. Resistor atau hambatan atau sering juga disebut dengan tahanan adalah komponen elektronika yang memiliki nilai resistansi atau hambatan untuk membatasi atau mengatur arus listrik. Ada beberapa jenis resistor yang sering digunakan di rangkaian elektronika. Yang pertama adalah resistor tetap. Resistor tetap ini adalah jenis resistor yang memiliki nilai tetap. Nilai hambatan dari resistor tetap ini biasanya disimbolkan dalam kode warna yang ada di badan resistor. Tetapi ada juga yang nilainya dituliskan di badan resistor, seperti resistor dengan daya yang lebih besar. Untuk mengetahui nilai resistor dengan kode warna, kita harus menghitungnya berdasarkan kode warna tersebut. Untuk cara penghitungan kode warna resistor ini akan kita bahas di video selanjutnya ya. Resistor tetap ini ada beberapa macam yang sering digunakan dan banyak dijumpai di pasaran. Yang pertama adalah karbon film. Resistor dengan bahan karbon film ini terdiri dari karbon dan isolator yang dibentuk spiral. Nilai hambatannya tergantung pada proporsi karbon dan isolatornya. Keuntungan dari resistor karbon film ini adalah dapat menghasilkan resistor dengan nilai toleransi yang rendah dan juga rendahnya kepekaan terhadap suhu. Di pasaran biasanya tersedia resistor dengan nilai 1 ohm sampai dengan 10 mega ohm dengan daya 1/6 watt sampai dengan 20 watt dan dapat bekerja pada suhu minus 55 derajat Celcius sampai dengan 155 derajat Celcius. Yang berikutnya adalah metal film. Resistor dengan bahan metal film ini terbentuk dari lapisan logam tipis ke substrat keramik dan dipotong spiral. Nilai hambatannya tergantung panjang, lebar, dan ketebalan spiral logam. Resistor metal film ini memiliki nilai toleransi yang lebih baik, yaitu 1%. Secara keseluruhan, resistor metal film ini merupakan yang terbaik. Kemudian ada resistor keramik, atau disebut juga kapur, atau juga sering disebut dengan resistor balok. Resistor ini biasanya memiliki daya minimal 5 watt. Resistor ini sering dipergunakan di perangkat audio, di TV, dan lain sebagainya. Jenis selanjutnya setelah resistor tetap adalah resistor variabel. Resistor variabel ini adalah resistor yang nilainya dapat diubah-ubah. Pada umumnya resistor variabel ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu potensiometer, rheostat, dan trim pot. Yang pertama adalah potensiometer. Potensiometer merupakan jenis resistor variabel yang nilai hambatannya dapat diubah dengan cara memutar porosnya melalui tuas yang terdapat di badan potensio tersebut. Potensiometer ini banyak digunakan di perangkat audio, contohnya sebagai volume dan lain-lain. Kemudian ada rheostat. Rheostat merupakan jenis resistor variabel yang beroperasi pada tegangan yang lebih tinggi. Rheostat terbuat dari lilitan kawat resistif. Pengaturan hambatannya dengan penyapu yang bergerak
pada bagian atas toroid. Jenis resistor variabel berikutnya adalah trim pot. Seperti halnya potensiometer, trim pot ini merupakan resistor variabel yang berfungsi sama dengan potensiometer, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas pada porosnya. Untuk mengubah nilai hambatannya, biasanya kita membutuhkan alat bantu berupa obeng untuk memutar porosnya. Nilai hambatannya biasanya tertulis di badan trim pot tersebut. Yang berikutnya adalah LDR atau Light Dependent Resistor. LDR adalah resistor yang nilai hambatannya dipengaruhi dengan intensitas cahaya. Nilai hambatan LDR ini akan turun jika dia terkena cahaya yang lebih terang, dan nilai hambatannya akan tinggi ketika dalam keadaan gelap. Jadi, fungsi utama dari LDR ini adalah menghantar arus listrik jika menerima cahaya dan menghambat arus listrik jika dalam keadaan gelap atau kurang cahaya. LDR ini sering diaplikasikan di alat-alat elektronika yang sering kita jumpai sehari-hari, seperti sensor pada lampu jalan, lampu kamar tidur, rangkaian alarm, shutter kamera, dan lain sebagainya. Oke, resistor variabel yang terakhir yang kita bahas kali ini adalah termistor. Termistor adalah resistor variabel yang nilai hambatannya dipengaruhi oleh temperatur atau suhu. Terdapat dua jenis pada termistor ini, yaitu NTC dan PTC. Termistor ini biasa digunakan di alat elektronik yang menggunakan pengaturan suhu, seperti AC, lemari es, oven, microwave, charger, dan lain-lain. Dari keterangan tentang resistor tadi, kita bisa mengambil kesimpulan tentang fungsi utama dari resistor. Yang pertama adalah sebagai pembatas arus listrik. Yang kedua, sebagai pengatur arus listrik. Yang ketiga, sebagai pembagi tegangan listrik. Yang keempat, sebagai penurun tegangan listrik. Oke, mudah kan untuk memahaminya? Dan enjoy terus agar semuanya akan lebih mudah. Oh iya, tidak lupa untuk selalu saya ingatkan, subscribe dulu untuk kalian yang belum subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat update terbaru video dari saya. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Semangat belajar terus. Nantikan video-video terbaru dari saya mengenai dunia elektronika, tentunya dengan cara yang mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.